Teman-teman yang masih bingung bagaimana pelaksanaan praktik kinerja pada pengelolaan kinerja guru atau kinerja di PMM, kita akan tunjukkan caranya lengkap berikut ini. Pastikan Bapak Ibu teman-teman semuanya simak baik-baik agar bisa langsung praktik, dan kita akan sertakan referensi contoh yang mana praktik kinerja ini sangat penting sekali dan menjadi fokus, karena ini yang dinilai ya, bukan pengembangan kompetensi. Tapi lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ali Zainal. Kembali kali ini akan menunjukkan sebuah tutorial cara untuk melakukan observasi praktik kinerja di PMM. Jadi kalau kita lihat di sini di platform Merdeka Mengajar kita, kalau kita lihat di sini langsung di menu pengelolaan kinerja, di sini nanti akan sudah mulai ya untuk observasi kelas ya. Nah, periodenya tentu Januari Juni ya, dan teman-teman saya jelaskan kembali alurnya ya. Januari perencanaan, dan ini sudah selesai kemarin. Februari persiapan observasi kelas ya. Jadi sekali lagi Februari ini persiapan dulu ya. Jangan terlalu panik, jangan terlalu bingung cari sertifikat sana sini dan sebagainya ya. Persiapan terlebih dahulu ya. Berikutnya yaitu Maret, periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Dengan kata lain, teman-teman, di bulan Maret ini silahkan nanti memilih jadwal untuk penetapan observasinya. Lalu April sampai Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, dan Juni di akhir bulan ini ya, akhir periode penilaian ini ada refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, ini dia menarik sekali ya. Nah, kita langsung tunjukkan di sini mulai dari observasi praktik kinerja. Kita bisa cek langkah observasi di sini ya. Kita klik. Nah, berikutnya teman-teman silahkan dilihat baik-baik ya. Praktik kinerjanya ini teman-teman pasti akan sesuai dengan indikator yang teman-teman pilih pada perencanaan kemarin. Ada 8 indikator kemarin, dipilih salah satu, dan ini nanti ada rubrik observasinya. Silahkan dicek dulu rubrik observasinya ini ya. Nah, ini. Nah, di sini ada beberapa poin rubrik observasi ya. Kalau kita lihat di sini, guru melakukan refleksi dan seterusnya, perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari. Nah, ini juga yang dianjurkan dan dihindari ya. Dan kalau kurang lebih ada 3 poin ya, fokus perilaku yang diobservasi ya. Jadi fokus yang diobservasi sekali lagi tentunya lebih pada 3 poin ini. Yang lain tidak diobservasi ya, tetap diobservasi, tapi ini yang menjadi prioritasnya tentunya ya. Ini sebagai contoh, ini kan diambil disiplin positif. Nah, perilaku yang dianjurkan, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan dan seterusnya. Teman-teman, Bapak Ibu bisa cek di sini ya. Nah, yang kedua, fokusnya guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Nah, ini ya. Kemudian perilaku yang dianjurkan dan seterusnya, nanti teman-teman bisa baca sendirilah. Dan ini juga ada perilaku yang dihindari. Jadi teman-teman juga baca baik-baik yang dihindari. Sebagai contoh saya ambil satu. Guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Ya, jadi jangan diabaikan kalau ada sesuatu yang terjadi di kelas. Kita harus perhatikan ya, karena ini sudah direkomendasikan untuk dihindari dan seterusnya. Ya, saya berikan contoh lagi. Perilaku yang dihindari, guru langsung memberikan hukuman, bukan membangun upaya perbaikan perilaku. Nah, ini dihindari. Jadi ya jelas nanti tentu teman-teman akan berbeda rubrik observasinya. Nah, kalau teman-teman mau rubrik observasinya, silahkan bisa tulis mau di komen, nanti saya share linknya ya. Nah, kalau sudah mengerti, silahkan klik saya mengerti. Kalau belum mengerti, dibaca lagi ya, dibaca lagi semua baik-baik, santai saja dinikmati ya, jangan buru-buru ya. Nah, sudah saya mengerti. Dan kalau sudah mengerti, maka selanjutnya di sini ya, selain rubrik observasi, teman-teman bisa lihat di sini, observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama ya. Nah, sekali lagi, berhasil jika
tingkat upaya penerapan prinsip ya disiplin positif untuk mengolah perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama, dan ini menjadi sebuah tolok ukur ya tentunya ya. Nah, ini ya dibaca baik-baik, nanti teman-teman disesuaikan ya. Nah, berikutnya ini ada alur, dimulai dengan isi dokumen persiapan ya, diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku dan upaya nanti kita demokan. Nah, setelah ini nanti menunggu atasan melakukan observasi, lalu isi dokumen tindak lanjut ya. Lalu bagian kedua ada tindak lanjutnya. Nah, lakukan tindak lanjut, pelajari pilihan belajar dari PMM dan lakukan aksi tindak lanjut lainnya. Lalu isi dokumen refleksi tindak lanjut ini ya. Jadi ini teman-teman ya, dan ini kalau kita lihat ya, langsung saja kita mulai untuk isi dokumen persiapan, kita klik lanjutkan. Nah, di sini lanjutkan, di sini teman-teman ada perilaku spesifik yang ingin dipelajari ya, pilih maksimal 3 ya, maksimal 3. Kalau di sini ada 3 ya, bisa dipilih semua. Ini maksimal. Minimalnya berapa? Ya jelas kalau sudah maksimal 3 ya minimalnya tentu boleh 1 ya. Kenapa? Karena sudah jelas. Ya lebih fokus pada perbaikan atau peningkatan kinerja ya, bukan banyak-banyakan ya, bukan berkaitan dengan kuantitas tapi benar-benar lebih ke kualitas ya. Nah, di sini saya berikan contoh ya, dan bukan contoh ya, saya langsung ya, ini target perilaku berdasarkan indikator yang diobservasi ya. Yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, ini saya oke, yang saya ingin diobservasi ya, dan ini melakukan penguatan positif dan seterusnya. Saya juga ingin diobservasi, maka saya centang. Dan memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi restitusi ini, saya juga ingin diobservasi. Jadi saya pilih 3 dan saya siap konsekuensinya. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, dipilih maksimal 3. Kalau Bapak Ibu dirasa terlalu berat, ya sudah pilih salah satu saja. Kalau mungkin ingin 2, ya 2, disesuaikan dengan selera Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah ini ya. Itu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku ini. Nah, apa yang Bapak Ibu atau kita akan lakukan apa? Saya akan berikan contohnya juga ini ya. Nah, upaya saya dalam mempelajari, sebelum dilanjut saya disclaimer dulu ya, teman-teman ya. Langkah-langkah persiapan observasi ini, teman-teman, diskusi dengan atasan terlebih dahulu ya. Jadi wajib diskusi agar lebih mudah dalam isi formulir ini ya. Jadi harus diskusi baik-baik dengan pimpinan, dengan atasan, sehingga nanti teman-teman bisa mengisinya dengan enak ya, dan bersiap untuk observasi ya. Kita isi formulirnya dan observasi berlangsung ya. Sekali lagi, diskusi dengan atasan. Nah, kalau kita lihat di sini tujuannya, nah, menyepakati target perilaku tujuannya dan menyepakati jadwal. Nah, sekali lagi disarankan untuk diskusi dengan atasan agar tujuan formulir ini tercapai ya. Begitu. Nah, baik, di sini saya sudah menyiapkan, sudah menulis ya, upaya saya dalam mempelajari ya, mempelajari target perilaku. Target perilaku apa? Target perilakunya ini tadi. Ya, ada 3 perilaku yang saya targetkan. Teman-teman silahkan mau targetkan berapa, disesuaikan ya, maksimal 3. Nah, di sini upaya mempelajari saya yang akan saya lakukan, saya akan mempelajari kesepakatan kelas dan penerapannya. Lalu saya akan mempelajari dan dengan cara mengidentifikasi perilaku yang sesuai kesepakatan kelas. Lalu mempelajari umpan balik yang konstruktif dan positif dan mampu membangun tentunya ya. Lalu mempelajari segitiga restitusi disiplin positif ya. Jadi kenapa saya pilih ini? Saya pilih ini ya untuk segitiga restitusi disiplin positif kaitannya dengan target perilaku yang ini. Kemudian untuk mempelajari umpan balik dan identifikasi perilaku ya sesuai dengan kesepakatan kelas, ini saya pelajari sebagai tindak lanjut untuk target perilaku penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dan mendukung kesepakatan kelas. Dan saya memilih upaya mempelajari ini karena ingin mempelajari lebih lanjut kesepakatan kelas dan refleksi dinamikanya juga ya. Jadi
upaya mempelajari ini sekali lagi ini sebagai ya jelas ya cara kita bagaimana untuk bisa lebih dalam, lebih fokus ya agar target ini nantinya bisa tercapai. Simpelnya seperti itu. Dan ini bisa teman-teman sesuaikan. Ini hanya pandangan saya pribadi ya yang akan saya pelajari ya. Nah, teman-teman sesuaikan dengan apa yang teman-teman mau pelajari dan pelajarilah sesuai yang benar-benar teman-teman ingin tingkatkan atau targetnya ini tadi ya. Nah, jika ini sudah, kita lanjut untuk observasi. Nanti saya kirim juga ini contohnya di deskripsi video ya, tenang saja. Lalu teman-teman kita pilih jadwal observasi. Nah, pastikan teman-teman sudah pilih ya, sudah diskusi dengan atasan kapan diobservasi ya. Nah, di sini sudah melakukan diskusi dan dipilih ya untuk bulan Maret. Tanggal 5 Maret ya, hari Selasa ini. Ya, kita klik saja. Nah, setelah itu sudah ya, kalau sudah masuk di sini ya. Lanjut klik di tempat lain dan kita lanjut jenjangnya dipilih. Nah, kelasnya dipilih ya. Nah, lanjut mata pelajarannya dipilih ya, pilih satu. Nah, jadi teman-teman untuk memilih pelajaran silahkan diketikkan kata kunci di sini ya. Nah, kata kunci nanti akan muncul ya, dipancing dulu ya. Kalau teman-teman mata pelajarannya apa, dipancing dengan kata kunci ya, begitu. Nah, saya kebetulan PJOK ya, saya pilih PJOK di sini ya. Nah, catatan lain opsional ya, ini bisa ditambahkan ya. Bisa jam observasi ya, atau catatan observasi lain-lainnya juga boleh, silahkan ditambahkan ya. Saya tambahkan jam atau pukulnya ya, pukul 07.30 sampai dengan 09.50 WITA. Nah, opsional ini ya, boleh diisi boleh tidak. Nah, jika sudah teman-teman silahkan diunggah dokumen ya. Ini pun opsional teman-teman ya. Opsional, jadi teman-teman tahu tuh ya artinya opsional, boleh isi boleh tidak. Nah, karena saya kan sudah ada, ini kan sebenarnya tidak beban, ini kan dokumen RPP, perangkat ajar, modul ajar, ini kan sebenarnya sudah ada teman-teman ya. Teman-teman kan pasti ada sebagai guru tentunya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dokumen modul ajar atau RPP saya, kegiatan awal, inti, sampai penutup ya. Pokoknya lengkap ini ya. Nah, dan juga teman-teman, untuk perangkat asesmen sederhana yang simple menurut saya ya, pengetahuan dan sebagainya ya. Pokoknya rubrik penilaian atau perangkat asesmennya lah ya, dilengkapi. Dan ini sekali lagi opsional teman-teman ya. Nah, karena ini sudah ada, maka saya tinggal upload di sini teman-teman ya. Saya upload, unggah. Nah, maksimal 10 MB teman-teman ya, pastikan. Nah, kemudian saya unggah dokumen. Nah, di sini teman-teman kalau sudah ada bukti karya di PMM ya, bisa diambil karya ya, unggah dokumen. Kalau teman-teman itu belum ada di bukti karya, tinggal diunggah seperti ini ya. Diupload. Nah, nanti akan diunggah ya. Nah, kalau misalkan mau bukti karya, teman-teman sudah pernah unggah, tinggal klik ambil karya. Nah, silahkan bisa dicari ya untuk dokumennya. Nah, ini ya. Nah, contoh ini ada RPP, maka saya pilih. Itu bisa teman-teman ya. Silahkan disesuaikan dengan yang teman-teman miliki. Nah, jika teman-teman sudah rasa yakin ya, silahkan bisa kumpulkan. Tapi kalau masih ragu, silahkan simpan dulu draft ya, nanti bisa dilanjutkan ya. Nah, karena di sini saya sudah beres ya, saya unggap sudah oke, maka saya klik kumpulkan. Nah, kemudian saya kumpulkan ya. Nah, perhatikan baik-baik, setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi ya. Ini penting sekali dipelajari ya. Diperhatikan baik ya, baik-baik ya. Nah, dan karena ini sudah yakin saya ya, sudah yakin ya, sekali lagi kalau teman-teman mau cek ulang, dicek lagi baik-baik ya, pelajari lagi semuanya ya terkait dengan target perilaku praktik kinerjanya ya ini, dan juga tanggalnya kalau sudah fix, sudah yakin ya. Nah, silahkan bisa dikumpulkan. Nah, ini saya kumpulkan ya. Nah, ini sudah berhasil dikumpulkan teman-teman.
maka kita lanjut untuk atasan melakukan observasi ya sesuai jadwal 5 Maret 2024. Nah, di sini kalau kita cek rincian ya, observasi dilakukan untuk jenjang, kelas dan seterusnya ya. Atasan akan mengisi dokumen observasi. Nah, ini kita cek rubrik observasinya ya, mengerti, dan seterusnya. Nah, nanti ini akan berjalan lebih lanjut ya kalau sudah dilakukan observasi ya. Jadi ini hanya mengecek rincian, kita belum bisa lanjut teman-teman ya. Tidak bisa lanjut, nanti tunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi terlebih dahulu ya. Seperti itu teman-teman sekalian untuk persiapan sekaligus bagaimana pelaksanaan dokumen persiapan untuk praktik kinerja ya pada pengelolaan kinerja guru di PMM tentunya ya. Dan bila mana teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis komen di bawah, nanti kita pasti bantu. Dan jangan lupa subscribe di logo di sini ya, dan juga tonton juga video yang ada di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya akan bahas setelah diobservasi. Sampai jumpa.